Salam, selamat malam Bu Jesi. Selamat datang, baru saja kita selesai doa. Pak, sama malam semua. Ada Pak Dani, ada Pak Olivera di situ. Ya, sama malam semua. Selamat malam. Baik, saya bagikan materinya. Iya, Pak. Iya, kelihatan ya. Baik, kita masuk ke sesi kelima tentang kepemimpinan di dalam tim dan relasi. Relasi itu hubungan yang satu dengan yang lainnya. Sekarang kita melihat kepemimpinan dalam tim terlebih dahulu. Ya, yang pertama yang penting adalah bukan one man show ya. Jadi pemimpin dalam tim bukan bekerja sendirian, tetapi mengarahkan, membimbing, dan memberdayakan setiap anggota agar potensi mereka maksimal. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 kita melihat bahwa tubuh Kristus ada begitu banyak anggotanya. Jadi satu dengan yang lain saling mendukung, saling menghargai, saling menghormati. Saya ingat masa-masa saya bekerja dulu, baik itu di Batam maupun di Medan, cara yang paling mudah saya mendapatkan aspirasi dari bawahan saya adalah saya mengumpulkan mereka, kemudian satu persatu saya minta mengemukakan pokok pikiran mereka, kemudian saya tinggal ngambil kesimpulan aja dan kita sepakati mana yang terbaik. Jadi saya pun mengambil keputusan, mereka merasa dihargai, bahwa pokok pikirannya terakomodasi. Sebentar, ada yang bergabung. Shalom, selamat malam. Selamat malam Pak Maksi. Baru saja kita mulai. Jadi bukan one man show ya. Pemimpin tidak bekerja sendirian. Yang kedua, membangun kejelasan arah. Jadi pemimpin itu bertugas memberi visi dan memastikan setiap orang tahu perannya. Jadi masing-masing tidak bingung ya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus prioritas, apa yang diutamakan dan sebagainya. Yang ketiga, kolaborasi dan bukan dominasi. Pemimpin mengutamakan kerjasama, jadi bukan hanya instruksi, tapi kerjasama. Yang kedua, kepemimpinan dalam relasi. Pertama, berpusat pada kasih dan keteladanan. Jadi Yesus memimpin murid-muridnya dengan relasi yang penuh kasih. Jadi bukan jarak, ada jarak antara atasan dan bawahan. Dasarnya ini dia, Yohanes 15 ayat 15. Mari kita baca, silakan yang sudah ketemu. Yohanes 15 ayat 15 Perjanjian Baru. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, jadi Yesus yang adalah kepala gereja menyebut kita sahabat. Artinya sudah sangat akrab ya, jadi tidak ada jarak gitu. Yang kedua, mendengar dan menghargai. Jadi pemimpin yang sehat itu membangun komunikasi dua arah. Menghormati ide dan pergumulan tim. Yang ketiga, melayani, bukan dilayani. Jadi ini adalah prinsip utama kepemimpinan Kristen, yaitu servant leadership. Markus 10 ayat 45. Servant leadership.
atau kepemimpinan yang melayani. Ya, Markus 10 ayat 45, ada yang sudah ketemu? Kerana anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kepemimpinan dalam tim dan relasi berarti menggabungkan arah yang jelas dengan kasih, teladan, dan kerendahan hati. Sehingga tercipta tim yang solid, yang sehat, dan produktif bagi kemuliaan Allah. Sekarang kita melihat kepemimpinan yang kolaboratif. Definisinya ya. Gaya yang kolaboratif itu gaya kepemimpinan yang menekankan kerjasama, kolaborasi, partisipasi, dan keterlibatan semua anggota tim dalam mengambil keputusan dan melaksanakan visi. Partisipasi ini yang paling tepat ya, kata-kata yang bagus sekali ya. Melibatkan semua berpartisipasi. Jadi di dalam gereja bukan hanya pendetanya atau penatua ataupun majelis, tapi jemaat juga dilibatkan di dalam mengambil keputusan dan melaksanakan visi. Ciri-cirinya yang pertama, mendengarkan setiap suara anggota tim. Yang kedua, memberdayakan orang lain sesuai dengan talenta masing-masing. Jadi saling melengkapi ya, kita tidak bisa merendahkan orang yang pelayanannya yang kita anggap lebih rendah, kita yang lebih penting, tidak bisa seperti itu ya. Kita memberdayakan orang lain sesuai dengan talentanya, passionnya di mana. Ada yang gabung lagi ya? Oh, Bu Ayu. Shalom, selamat malam Bu Ayu. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah mendengarkan setiap suara anggota tim. Mau pemimpin yang baik adalah mendengarkan suara anggota tim ya. Seperti saya tadi bilang, saya kalau rapat tinggal saya dengerin aja apa yang menjadi pokok pikiran anak buah saya. Saya kumpulkan, kemudian saya ambil kesimpulan, kemudian saya berikan alternatif apa departemen kita yang akan kita putuskan. Nah, ini berdasarkan masukan-masukan mereka. Jadi kalau ada yang tidak masuk, tidak terakomodasi, mereka tidak merasa seperti dikucilkan gitu ya. Jadi kita ambil jalan tengahnya, bagaimana yang terbaik, bagaimana. Jadi semuanya terlibat ya. Memberdayakan orang lain sesuai talenta masing-masing. Jadi tidak menganggap rendah yang lainnya. Sesuai talenta passionnya di mana ya kita hargai di sana. Yang ketiga, mengutamakan kita daripada saya. Jadi kepemimpinan kolektif itu, kolaboratif itu mengutamakan kita. Yang keempat, keputusan bersama dengan semangat tanggung jawab kolektif. Jadi kalau misalnya gagal, ya gagal bersama. Berhasil bersama, tidak ada yang memegahkan diri. Kalau gagal, ya semua tanggung jawab diperbaiki bersama. Dasar Alkitabnya ini dia. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 nanti bisa dibaca sendiri ya, agak panjang ya. Para Rasul melibatkan jemaat untuk memilih diaken, menunjukkan kepemimpinan yang memberi ruang bagi partisipasi umat. Nah kalau di dalam dunia bisnis ya anak buah dilibatkan ya, partisipasinya. Manfaatnya adalah membangun rasa memiliki sense of belonging, meningkatkan kreativitas, memperkuat kepercayaan, dan membuat tim lebih solid. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan instruksi kayak robot gitu ya. Mereka terus berkembang. Bagaimana mengembangkan supaya pelayanan pekerjaan kita ini lebih maju lagi secara kolektif. Jadi kepemimpinan kolektif adalah kepemimpinan yang tidak berjalan sendiri, tetapi membangun bersama dengan mendasarkannya pada kasih, kerendahan hati, dan tujuan bersama. Nah, ayat utamanya ini ya, Roma 12 ayat 4-8,
dan Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Sekilas saja Roma 12 ayat 4 sampai 8. Di sana Paulus menekankan bahwa tubuh Kristus itu terdiri dari banyak anggota dengan fungsinya yang berbeda-beda. Ada yang punya karunia melayani, mengajar, menasehati, memberi, memimpin, menunjukkan kemurahan. Mungkin juga ada yang menjadi pendengar yang baik, tempat orang untuk curhat dan sebagainya. Semuanya penting. Jadi nggak ada yang selayaknya merasa lebih penting dari yang lain. Semuanya penting karena saling melengkapi ya. Karena semua sama-sama tubuh Kristus. Prinsip bagi kepemimpinan Kristen. Pemimpin Kristen menyadari bahwa ia bukan satu-satunya yang penting, melainkan bagian dari tubuh. Ia dipanggil untuk menghargai karunia orang lain, mau mendengar orang lain, mau mendengar masukan orang lain juga, dan mengarahkan agar setiap anggota berfungsi sesuai dengan panggilan Allah. Jadi saat ini saudara belajar di STOS ini, sebisa mungkin sungguh-sungguh saudara tanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus mengarahkan kepada saudara di bidang apa? Apakah di bidang pengajaran, apakah di bidang khotbah, apakah di bidang visitasi, apakah di bidang KKR, seminar, apakah di bidang kesembuhan mungkin kayak Andi Simon, apakah mungkin teknik support untuk support aja. Jadi semuanya sama-sama penting sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Nah ini yang mesti kita tanyakan. Kalau kita masih belum mendapatkan keyakinan, ya tidak apa-apa, lakukan saja yang saudara bisa, apa saja lakukan semua. Sambil minta bimbingan Roh Kudus agar mengarahkan ke apa yang maunya Tuhan untuk kerjakan, saudara kerjakan. Nah itu mesti ditanyakan sungguh-sungguh. Jangan-jangan saudara malah punya karunia berkhotbah yang luar biasa. Jangan-jangan saudara punya karunia untuk bikin seminar, training, dan sebagainya. Jangan-jangan saudara bisa punya karunia untuk church planting. Kita nggak tahu. Nah, yang penting kita tujuan belajar di STOS ini diperlengkapi terlebih dahulu. Agar kita melayani dengan pengertian yang benar. Dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Berikutnya, kepemimpinan bukan menonjolkan diri. Melainkan menjadi penghubung supaya tubuh Kristus bekerja dengan baik. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Kristus memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, termasuk saat ini kita belajar bersama-sama ini, saya memperlengkapi orang-orang kudus, dan harapannya saudara nanti di tempat masing-masing juga mempunyai kerendahan memperlengkapi orang-orang di sana. Sehingga banyak orang yang makin dibawa kepada Kristus, ya, percaya dan diselamatkan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, hingga jemaat bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Jadi saya tidak mengarahkan saudara mesti harus ke sinode ini, mesti harus ke gereja ini. Terserah panggilan saudara, panggilan Roh Kudus terhadap diri saudara itu kemana, di mana, bekerja sama dengan siapa, kapan. Nah itu saudara mesti tanya langsung kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Nah, Tuhan nanti pelan-pelan pasti akan mengarahkan. Nah kalau sekarang sudah diarahkan ke dalam misalnya misi, ya terus asah terus sampai saudara benar-benar terampil di bidang misi tersebut. Demikian juga misalnya saudara mempunyai kerinduan untuk menulis, asa terus menulis tentang teologi atau tentang prinsip-prinsip kekristenan, tulis, belajar terus mengasah. Nah, pelan-pelan nanti Roh Kudus akan mengarahkan kepada saudara. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang aku tidak punya anugerah sama sekali. Tidak mungkin saudara. Saudara dipanggil, saudara percaya Yesus, saudara pasti sudah diperlengkapi. Karena detik saudara percaya Yesus, detik itu juga saudara menjadi musuh iblis. Nah, kalau nggak diperlengkapi, saudara bisa kintir gitu ya, bisa ikut, bisa pindah iman kayak Deddy Corbuzier gitu.
Tapi sekali lagi ya, jangan heran kalau orang yang pindah iman, ya mereka memang dari dulunya bukan domba, dari dulunya kambing alias Kristen KTP. Prinsip bagi kepemimpinan Kristen, pemimpin adalah pemberdaya, bukan penguasa. Ia memperlengkapi jemaat agar dewasa dan bukan membuat jemaat bergantung pada dirinya. Nah, pemimpin yang baik seperti ini, saudara, memberdayakan, bukan menguasai. Oh, kamu harus begini, kamu harus begitu loh. Kalau memang talentanya bukan di sana, ada hak apa sudah memaksa? Saya banyak ya, mulai dari pertama kali belajar baik itu online maupun onsite untuk STOS ini, dulu namanya DEPS, sebelumnya namanya Kingdom of Christ. Itu saya sama sekali tidak secara spesifik mereka harus jadi begini. Justru saya tekankan mereka harus sungguh-sungguh menanyakan itu kepada secara pribadi kepada Roh Kudus. Supaya Roh Kudus yang menguatkan, yang meyakinkan kepada saudara, oh panggilan saya di sini. Ya kalau saudara sudah diyakinkan, total lah di sana, totalitas. Kepemimpinan Kristen menghasilkan jemaat yang bersatu dalam iman. Jadi tidak mudah disesatkan. Dan bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala. Seperti malam hari ini kita belajar, kalau apalagi kayak seperti Bu Jessi gitu yang sudah ambil lebih dari 15 mata kuliah gitu ya, sudah tahu banyak hal. Minimal kalau ada serangan-serangan gitu, ilmu-ilmunya sudah keluar sendiri. Sudah keluar sendiri saudara. Saya dulu pun juga seperti Bu Jessi juga, nggak menyangka. Awalnya tuh cuman ikut 3 mata kuliah kalau saya dulu. 3 mata kuliah, tahu-tahu sampai 5 tahun. 22 mata kuliah malah. Kalau di tempatnya yang lama dulu, dari pertama kali saya ikut itu masih 50.000. Terus kemudian belakangan terakhir saya dengar 300 ya, 250 terus naik 300 sekarang. Nah, intinya kita belajar ini bukan untuk kesombongan. Intinya kita mau menundukkan diri kita supaya diperlengkapi dengan pengertian kebenaran. Semakin kita banyak belajar, semakin kita tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Semakin banyak belajar, kita harus mengakui bahwa semakin banyak yang belum kita ketahui. Bukan malah sombong, baru belajar 7 mata kuliah atau 2 mata kuliah, bahkan mau sudah kayak pendeta senior yang berdiri di mimbar puluhan tahun gitu ya. Nah, banyak orang yang tipe-tipenya seperti itu. Teman-teman saya sendiri yang sekarang sudah jadi pendeta yang senior, ya ada beberapa angkatan yang dulu akhirnya yang tidak lanjut, ya kebanyakan itu sudah 1, 2, 3 mata kuliah itu sudah merasa gimana gitu. Nah, jangan seperti itu. Semakin banyak kita belajar, kita harus menundukkan diri. Oh iya, semakin banyak yang belum aku tahu tentang kekristenan. Kita mempunyai hati yang humble, hati yang hamba. Kalau orang lain menonjolkan ilmunya, ya biarkan saja orang lain. Oh, aku tahu ini, tahu ini. Ya sudah, jangan dibantah, tenang saja. Jadi ada benarnya juga prinsip tadi itu. Makin banyak tahu ya makin menundukkan. Nah, ya aplikatifnya dari kedua teks ini untuk Christian leadership, memimpin dalam kesadaran tubuh Kristus. Nah, nanti sudah bisa baca di keseluruhan Roma pasal 12 ya, bahwa setiap anggota itu penting dan saling melengkapi. Jadi kita mesti berpikir bahwa mereka itu penting. Siapa tahu pokok pikiran mereka lebih baik dari pikiran kita, pemikiran kita. Solusi yang mereka tawarkan jauh lebih baik daripada solusi yang kita tawarkan, yang ada dalam pikiran kita. Nah, kalau kita menghambat, padahal solusi mereka lebih baik, ya kita sendiri yang rugi nanti. Yang kedua, memimpin dengan memperlengkapi. Efesus pasal 4. Tugas utama pemimpin bukan hanya menguasai, tetapi menolong orang lain untuk bertumbuh.
seperti kita belajar malam hari ini, masing-masing dari saudara pasti bertumbuh dengan pengertian firman Tuhan. Saya pun bertumbuh juga karena saya mempersiapkan belajar lebih dahulu. Ya, saudara kan belakangan belajarnya. Saya juga belajar bertumbuh juga sama-sama. Yang ketiga, memimpin menuju Kristus. Jadi arah kepemimpinan itu bukan pada pribadi ya, melainkan membawa jemaat atau bawahannya itu makin serupa dengan Kristus. Jadi kepemimpinan Kristen adalah kolaboratif, melayani, berfokus pada pertumbuhan tubuh Kristus. Di bawah kepemimpinan Kristus sebagai kepalanya. Selalu ingat ya, kepalanya itu Yesus, bukan kita. Meskipun secara organisasi ya kita diangkat sebagai ketua dan sebagainya, tapi selalu dalam pemikiran kita kepalanya itu Yesus. Di atas semuanya itu Yesus. Kepalanya kita semua secara kolektif. Yang ketiga, kepemimpinan bukan one man show. Maknanya kepemimpinan bukan tentang satu orang yang mengerjakan banyak hal atau mengendalikan segalanya. Menghitung persembahan ya dia, kemudian nyatet laporan persembahan dia, kemudian distribusi khotbah dia juga, terus apa lagi, undang orang seminar dia juga. Waduh, kayak dia sendiri yang bisa gitu. Kalau tidak memberikan kesempatan kepada orang lain, ya bagaimana orang lain bisa mengerjakan itu? Ada di gereja saya itu yang semua dikerjakan oleh dia. Dia memang dari awal sih ya, tapi saya pandang sebagai kesalahan dari awal ya, karena gembalanya juga mungkin karena gereja kecil ya, jadi dipikir dia yang paling tepat untuk dipercaya. Padahal semestinya jemaat dilibatkan. Pemimpin sejati tidak bekerja sendirian, melainkan membangun tim, berbagi tanggung jawab dan melibatkan orang lain sesuai karunia mereka. Jadi waktu saya dulu gembala saya itu ngadain KKR seminar di Bali, itu biasanya 2 hari sebelumnya saya dengan tim sudah ke sana. Nyebarin undangan, zaman dulu kan masih pakai SMS ya, nyebarin undangan, terus kemudian ke gereja-gereja, ke STT, kemudian mempersiapkan ruangan untuk KKR sama seminarnya. Nah lama-lama akhirnya kami semua, beberapa orang ini akhirnya tahu, oh gini ya program. Wah, lama-lama nanti kalau misalnya saya berhalangan sakit atau apa, yang lainnya bisa mengerjakan. Nah ini ada dasar Alkitabnya ya, 1 Korintus 12 sampai ayat 12 sampai 27, nanti saudara bisa baca, di mana jemaat digambarkan sebagai tubuh dengan banyak anggota. Ada tangan, ada kaki, ada perut. Setiap bagian punya fungsinya. Yang satu sakit, yang lainnya juga ikut merasakan. Jadi semestinya seperti itu. Nah ini kan yang banyak mulai langka ya di gereja ya. Ada salah satu jemaat yang mungkin kekurangan atau mengalami beban hidup, ya banyak yang tidak tahu. Karena setiap minggu ya sudah dengar khotbah persembahan pulang. Jadi persekutuannya tidak ada ya. Dasar berikutnya Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Para rasul tidak memonopoli pelayanan. Mereka berbagi tanggung jawab dengan menunjuk diaken. Jadi diaken itu praktek sosial ya. Kebutuhan para janda, kemudian kebutuhan makanan mereka, berbagi dan sebagainya, itu pekerjaannya diaken. Tapi kalau pengajarannya rasul sendiri ya. Kemudian Efesus 4 ayat 11 sampai 12 ini pendeknya. Coba kita lihat. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Silakan yang sudah ketemu.
Ya, silakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi pemimpin dipanggil memperlengkapi orang kudus, bukan melakukan semua pelayanan dirinya sendiri. Ya, memperlengkapi orang kudus. Pertama kali makanya pelayanan itu mau melayani, ya kalau dosen saya Profesor Joseph Tong itu bilang mau melayani, mau belajar. Itu saya renungkan mendalam juga ya. Kalau kita tidak mau belajar itu sebenarnya kita juga tidak mau menundukkan diri ya. Dan kalau kita tidak menundukkan diri ya nggak mungkin kita jadi pemimpin. Dan tidak mungkin kita bisa melayani dengan baik juga. Saya perhatikan orang-orang yang melayani, tapi mereka tidak belajar. Hasilnya kacau balau. Ya banyak-banyak yang khususnya orang-orang pujian, worship itu. Lagunya kacau balau. Karena mereka nggak tahu ini benar apa enggak. Pokoknya yang aku rasa enak, ya aku nyanyikan. Gitu. Padahal kalau kita worship itu harus syairnya precisely, harus benar-benar tepat bahwa itu adalah pujian untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuji sebenarnya untuk pujian diri sendiri. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut dia. Dia nggak merasa bahwa kalau Roh Kudus tidak membukakan dia tidak akan bisa mengambil keputusan apapun. Karena natur manusia yang berdosa itu cenderung pada kejahatan. Dan jangan pernah berharap orang datang ke gereja tanpa pemberitaan firman Tuhan. Atau tanpa dilayani. Karena firman Tuhan berkuasa. Yang berkuasa untuk mengubahkan hati seseorang. Karena itu dalam pelayanan apapun itu harus ada pemberitaan firman. Walaupun hanya secuil, harus ada pemberitaan firman. Kalau sekarang kan banyak yang diganti, digeser dengan motivasi-motivasi. Prinsip-prinsip praktis, pemimpin bukan bintang panggung, melainkan dirigen yang mengarahkan ke harmoni tim. Jadi kayak musik orkestra gitu ya. Dia dirigennya, ada banyak yang ada main biola, ada yang main tamborin, ada yang main drum, ada yang main gitarnya. Nah, semuanya itu diarahkan oleh dirigen untuk harmoni, untuk harmoninya. Satu, untuk memuliakan Tuhan. Kepemimpinan yang sejati justru terlihat ketika pemimpin mampu memberdayakan dan mempercayai orang lain. Nah, kalau dia sendiri semua dikerjakan oleh dia, itu menunjukkan bahwa dia tidak berdaya. Tidak mampu memberdayakan anggotanya dan tidak mampu mempercayai orang lain. Dalam arti ya ada kesombongan dalam dirinya kalau dia mempercayai orang lain. Oh, nanti dia khotbah belepotan lah. Kalau pertama kali kesempatan khotbah ya pasti belepotan lah. Ya harap maklum lah. Tapi lama-lama ada perbaikan kalau dia diberikan kesempatan. Roh Kudus pasti mengarahkan keperbaikan bagi orang itu. One man show itu melemahkan tim. Melemahkan juga kepemimpinan kolaboratif itu bekerja sama itu jauh lebih baik ya, jauh lebih efektif. Menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan pertumbuhan. Jadi kepemimpinan Kristen yang sehat bukanlah one man show, tetapi yang membagikan visi, mempercayai tim, menumbuhkan tubuh Kristus bersama-sama. Tumbuh bersama-sama ya. Jadi tidak
satu tumbuh sendiri yang secara pengetahuannya lebih dari yang lain, bukan, tapi tumbuh bersama-sama. Yang keempat, membangun tim yang sehat dan efektif. Tim yang sehat dilandasi kasih, kepercayaan, dan keterbukaan. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Mari kita baca. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, itu dia ya. Tim yang sehat dilandasi kasih, kepercayaan, keterbukaan. Ada komunikasi yang jujur, saling menghargai, dan tidak saling menjatuhkan. Walaupun dia mungkin bukan dokter ya, bukan S3 ya. Mungkin bahkan dia masih belum lulus ya, kita hargai pendapatnya. Sampai terakhir pendapatnya itu apa, baru kita tampung, baru kita olah. Ada komunikasi yang jujur ya, jujur. Jadi kalau yang satu tidak menghargai yang lainnya, bisa tidak enak hati ya. Tidak enak hati, akhirnya saling menjatuhkan. Oh, dia tidak menghargai aku. Oh, dia tidak menghormati aku. Wah, kacau sudah. Setiap anggota merasa dihargai sesuai karunia perannya. 1 Korintus 12 ayat 18 sampai 20. Silakan. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ya, hanya ada satu tubuh ya. Kemudian tim yang efektif. Tim yang efektif itu memiliki visi dan tujuan yang jelas. Habakuk 2 ayat 2. Coba kita lihat ya. Habakuk 2 ayat 2. Perjanjian Lama. Lama-lama kita kan hafal ya, buka-buka Alkitab kayak ini. Habakuk 2 ayat. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi dituliskan ya visinya. Tuliskan besar-besar. Kalau sekarang di universitas itu gede-gede ya. Dituliskan visinya apa, misinya apa. Nah itu dari Habakuk ini. Kemudian setiap orang tahu peran dan tanggung jawabnya. Kalau nggak tahu peran dan tanggung jawabnya ya repot sudah. Pelayanan ataupun organisasinya. Mengerjain apa. Semuanya bingung. Bekerja dalam semangat kolaborasi, jadi bukan kompetisi. Nah kalau di perusahaan itu memang ada beberapa yang mereka memang visinya diarahkan kepada kompetisi ya. Tapi kalau kekristenan itu kolaborasi dan bukan kompetisi. Kalau duniawi memang kompetisi ya. Semakin kita memenuhi target, prestasi kita bagus, kita cepat naik jabatan. Tapi kita kan semangatnya kan servant ya. Pelayan ya. Pelayan yang melayani. Jadi bukan kompetisi, berbeda memang spiritnya. Yang berikutnya ada evaluasi, ada doa, dan perbaikan yang terus menerus. Nah ini perbaikan yang terus menerus itu reform ya, mau dibentuk terus tuh. Denominasi gereja saudara apapun kalau bersedia menyediakan diri untuk dibentuk terus, diperbarui terus dengan pembaruan iman melalui kebenaran firman Tuhan. Nah itu saudara termasuk orang reform.
orang yang mau diperbaiki, mau memperbaiki diri. Oh, pengertianku yang lama ternyata keliru. Kalau dicek dengan PL maupun PP, jadi kita mau dirubah oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya oleh pandangan seseorang ya. Oh, ketua sinodeku ngomongnya kayak gini. Oh, kami gereja yang tua sejak dulu seperti ini kok. Tapi kalau penafsirannya salah, dicek dengan firman Tuhan, ya kita harus lebih tunduk pada firman Tuhan, saudara. Ada evaluasi doa dan perbaikan yang terus menerus. Efesus 4 ayat 15-16. Mari kita lihat. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan pembangunan diri dalam kasih. Ya, masing-masing dibentuknya. Saya pun sampai seperti ini dulu juga nggak menyangka, saudara, karena saya tidak pandai bicara, saya tidak, bahkan mengajar juga tidak bagus. Kemudian tapi memang track record saya dari sejak kuliah memang entah gimana diangkat jadi ketua mesti, walaupun saya tidak pandai bicara. Itu saya juga nggak tahu kenapa gitu. Tapi saya percaya semuanya diarahkan oleh Tuhan, yang dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Jadi sebelum saya mengetahui talenta saya, itu semua saya kerjakan, saudara. Musik ya, ternyata saya yakin saya nggak ada bakat di dalam musik. Nyanyi juga seperti itu. Walaupun saya dulu vokalis band ya. Akhirnya sampai pada keputusan bahwa saya tidak ada sama sekali talenta di situ. Terus apalagi kunjungan pernah visitasi, walaupun kami menikmati ya dalam kelompok pelayanan kami. Terus doa pagi, saya dulu pernah ada kegiatan doa pagi sampai jam 5. Kemudian selesai doa pagi, kami makan sarapan bersama pagi-pagi. Semua saya kerjakan, saudara, karena saya nggak tahu Tuhan maunya apa untuk saya kerjakan. Ya saya kerjakan semuanya. Sampai akhirnya tahu-tahu saya bisa KKR, tahu-tahu saya bisa seminar, terus kemudian dikenalkan ke Pak Yosef Tong, disuruh lagi kuliah, padahal saya nggak punya dana untuk itu, dia yang bayarin. Ya, semuanya itu diarahkan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa semuanya itu Tuhan mengarahkan sedemikian rupa sehingga ya sampai seperti inilah, sampai tahu. Dan saya benar-benar yakin, oh ya sudah, berarti Tuhan mengarahkan saya kepada pengajaran. Jadi saudara pun harus mencari ya, tanyakan sungguh-sungguh kepada Tuhan sambil saudara terus tetap melayani. Jadi jangan pedulikan omongan orang lain, oh itu kan pelayan yang simple, yang sepele, kerjakan aja pokoknya. Pakai motonya naik aja, just do it. Membangun tim yang sehat dan efektif berarti membangun relasi yang kuat di dalam Kristus, sekaligus struktur kerja yang jelas untuk mencapai tujuan. Yang pertama, dasarkan pada Kristus. Jadi tim bukan sekedar kelompok kerja, tetapi tubuh Kristus. Doa bersama, firman Tuhan, dan kesadaran bahwa Yesus adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Dan itu harus menjadi fondasi kita ya. Mari kita lihat sekali lagi Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Pada saat kita dikuasai oleh kesombongan, ya pengen suatu jabatan ataupun apa, ingat ini surah Efesus 4 ayat 15. Yesus kepalanya ya saudara. Kita kerjakan saja. Lagi pula, barang siapa yang ingin terbesar di antara kamu, dialah yang harus menjadi pelayan, servant, menjadi pelayan. Jadi yang hilang di Indonesia ini kan semua jadi pemimpin tuh spiritnya bos, bukan pelayan. Padahal semestinya bos, semestinya pelayan ya.
Yang kedua, visi yang jelas dan dimengerti semua. Tanpa arah, tim akan bingung. Jadi pemimpin perlu menjelaskan visi yang dengan sederhana, sehingga semua anggota merasa sedang menuju tujuan yang sama. Habakuk 2 ayat 2. Yang ketiga, peran sesuai dengan karunia-Nya. Karena kita pandangi setiap orang itu uniknya. Saya mungkin diarahkan Tuhan seperti ini. Mungkin Pak Olive lain lagi pelayannya, Bu Jesi lain lagi, Wahyu apalagi lain lagi. Ya, beda-beda. Kita semuanya unik. Harusnya kita syukuri ya. Tempatkan anggota tim pada bidang pelayanan sesuai dengan talenta dan passion mereka. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, jadi ini akan meningkatkan efektivitas dan sukacita di dalam melayani. Jadi nggak sungut-sungut ya, nggak bersungut-sungut. Dia melakukan karena sesuai dengan passionnya. Bangun komunikasi yang sehat, dengarkan, terbuka, dan transparan. Jangan ada gosip atau bisik-bisik yang merusak, melainkan komunikasi dengan kasih dan kejujuran. Efesus 4 ayat 25. Silakan. Kerana itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kerana kita adalah sesama anggota. Ya, kita ini sama anggota ya. Jadi jangan ada yang merasa kayak bos gitu ya. Kembangkan budaya apresiasi dan evaluasi, menghargai setiap usaha sekecil apapun, beri semangat, bukan hanya kritik tapi semangat juga. Ayo lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Tapi juga lakukan evaluasi bersama untuk bertumbuh lebih baik. Jadi bukan kegagalan itu bukan dipakai untuk menghancurkan orang ini, kesempatan untuk menghancurkan karirnya, tapi untuk kesempatan supaya dia bisa memperbaiki diri. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Kerana itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi dengan prinsip-prinsip ini tim akan lebih sehat secara rohani, efektif secara pelayanan, karena berjalan di dalam kasih dan tujuan di dalam Kristus. Jadi sisanya bisa saudara pelajari. Nanti saya bagikan, kita masuk ke dalam tanya jawab. Silakan open kamera, open mic-nya juga. Ya, silakan dinyalakan kameranya. Ada yang tanyakan? Masih 15 menit. Ya, silakan. Apa mau sharing? Boleh. Ya, silakan Pak Olivera. Ya, saya ingin sharing sedikit. Ada hamba Tuhan yang kadang pemimpin yang biasanya bilang, semuanya saya yang bisa, saya ke sana, saya buka sini, saya merintis sana, merintis sini. Seolah-olah sepertinya dia yang lebih berkuasa lah, lebih pemimpin, lebih bisa lah, karena tidak memberi kesempatan kepada orang lain dan tidak menghargai pendapat orang lain. Itu agak biasanya kita sering ketemu begitu. Ya, kalau kita kedapatan orang seperti itu memang lebih baik bicara dari hati ke hati ya. Bertemu tatap muka di tempat yang nyaman, sama-sama nyaman. Dia punya keinginan seperti apa, saya visi seperti apa,
Kemudian kita pengennya seperti apa, kita bicarakan, cari titik tengah. Seperti itu nanti semuanya akan menjadi lebih mudah, lebih jernih gitu. Kalau pada saat kita duduk bersama, ngobrol dalam suasana tenang, jernih, seperti saya sharingkan kalau saya waktu di Batam sama Medan tuh, kalau mengumpulkan anak buah saya tuh saya tinggal mengumpulkan pendapat mereka aja. Mereka punya pokok pikiran apa, satu apa, kedua apa, ketiga apa. Saya tinggal menyimpulkan, terus kemudian menawarkan kepada mereka beberapa alternatif. Mungkin kita bisa mengerjakan A, B, C. Kita mau ambil yang mana nih? Nah, departemen saya itu paling cepat ngambil keputusan karena semuanya terlibat partisipasi. Jadi saya enak saja. Oh, tinggal tiga alternatif. Akhirnya semua sepakat, oh kita pakai alternatif B aja. Udah kita sampaikan ke yang pusat. Kita departemen ini ngambil keputusan ini. Dan itu cepat sekali, enggak pakai seperti meetingnya orang-orang di hotel 2 hari, ngapain juga. Kita masih bisa mengerjakan tugas yang lain. Dalam pelayanan pun gitu juga, kalau kita menghargai bahwa orang lain tuh uniknya. Mereka juga mempunyai pemikiran yang unik, pendapat yang unik yang harus kita hargai. Betapapun mereka mungkin cuma pekerja gereja, ya siapa tahu pemikirannya malah lebih bagus dari diaken dan majelis. Kasih kesempatan untuk mereka membukakan pendapatnya. Gitu. Silakan yang lain. Pak Daniel, silakan. Pak dosen, saya sambung pertanyaan dari Pak dosen tadi ya tentang visi misi zaman sekarang ini. Kenapa banyak anak-anak teologi yang lulusan teologi itu kebanyakan lebih mengandalkan teori daripada visi misinya? Apakah itu apakah itu sesuai karunia yang mereka dapat atau bagaimana, Pak dosen? Karena banyak sekali yang sekarang ini lebih mengandalkan kecepatan kepintaran dalam pelayanan. Visi misinya jarang kita lihat anak-anak yang punya visi misi sungguh-sungguh, apalagi timnya saya itu semuanya masuk pelosok gitu Pak. Makanya kadang-kadang kalau saya sharing sama gembala saya tuh, ya itu jarang sekali ketemu anak-anak yang mau diajak untuk di dalam tim misi ini Pak. Gitu. Kenapa? Ada apa itu perbedaannya? Apakah itu karena karunia yang mereka dapat atau bagaimana? Terima kasih Pak. Balik lagi semua karena anugerah ya, karena anugerah. Dan oleh karena itu dalam pelayanan kita harus banyak-banyak berdoa, termasuk untuk tim kita. Bisa jadi kebanyakan anak-anak teologi itu, kalau saya tekankan ke mahasiswa saya, sebagus apapun visi kita, itu nggak ada apa-apanya dengan visi Allah. Sadari itu. Walaupun kamu profesor, doktor, visimu itu kalau Allah tidak berkenan, tidak ada apa-apanya. Orang Surabaya bilang boje gitu. Jadi visi kita di dalam pelayanan apapun, mengerjakan apapun, mesti tanya kepada Roh Kudus. Visi yang ditanamkan kepada tim kita itu apa? Nah, nanti kita pertegas, kita bukan mempertegaskan memaksa Tuhan untuk menyetujui visi kita. Justru visi Tuhan yang ditanamkan pada tim kita itu kita kerjakan seefektif mungkin. Ya, kalau yang sekarang kan, itu tadi yang saya kalau yang sekarang kan kebanyakan orang itu dia punya visi gitu dalam tanda petik. Kemudian dia berdoa, minta Tuhan untuk menyetujui. Nah itu secara teologis itu salah total. Karena dia memperbudak Tuhan, memperalat Tuhan. Jadi kita yang harus mengosongkan diri, biarkan Tuhan masuk, visinya missio Dei. Kita mengerjakan visi misi Tuhan, bukan mengerjakan visi misi kita. Apalagi sekedar untuk cari makan. Kelihatannya aja rohani, padahal sebenarnya untuk cari makan. Banyak kan yang seperti itu.
kumpul dana sini-sini sebenarnya bukan untuk mengerjakan pelayanan misi, tapi cari makan sebenarnya. Banyak kan? Iya sih. Ini Gereja sekarang bukan ini pelayanan musik. Iya. diubah menjadi bisnis ladang. Nah, sebagai itu dia. show, Itu sebagai dia. supaya orang melihat gereja mereka, wah ini bahaya Itu sekali. dia. Apalagi sampai diputar menjadi bisnis ladang. Aduh, Itu ladang dia. bisnis. Mengerikan memang Ramai. sekarang. Maka beberapa orang kan bilang, Kita lihat ada dua hal. ya silakan. Silakan Pak. Kita lihat di situ ada dua hal mengenai anak-anak yang sudah selesai teologi. Kadang dia hanya berpikir bahwa dia selesai teologi, tapi tidak ada visi untuk Tuhan. Dia bangganya pendidikannya selesai, tapi Tidak ada pikiran untuk motivasinya, misi ya. Tuhan itu nggak ada. Itu baru selesai pendidikan, tidak ada motivasi. Jadi dia selesaikan pendidikannya, tapi motivasi untuk meneruskan pendidikan pelayanan prakteknya nggak ada. Karena itu banyak yang gagal di misi itu. Jadi misi yang dikerjakan itu Nanti misi gelarnya sendiri. mau diperlihatkan ke Tuhan Yesus, ini gelar saya Tuhan gitu ya. Serem banget. Itu dah. Gelarnya tidak akan melayani. Iya. Benar banget. Apalagi kalau sudah doktor gitu. Wah, ini saya mendapatkannya 85 juta Tuhan. Untuk dapat doktor ini 85 juta. Saya 85 juta kalau punya uang lebih baik saya pakai pelayan misi ke pedalaman bisa dapat berapa tempat itu 85 juta. Sedangkan saya di kantong ada 4 juta gitu aja udah senengnya minta ampun bisa kemana-mana. Apalagi Yang Pak dosen bilang kalau kami punya uang, saya sering bercanda sama Dani kalau sharing tuh. Nanti ada uang, ada berkat, jalan-jalan yuk pelayanan ke sini. Mendingan saya bangun rumah doa untuk anak-anak, dia jawab begitu. bagus kalau memang itu Pada base-nya saya di sana. jalan-jalan dia bilang gitu. Saya kadang ngakak dia, jawabannya sudah poin banget lagi gitu. Salah satu mahasiswa saya kan sekarang buka sekolah di Sumba ya. Mungkin Bu Ayu tahu Leo itu ya. Oh iya, Kak Leo. Nah, Dia di Sumba Barat. Nah, ya, sudah bangun pos PI di sana, Pak. ya saya bangun pos Guru PI PAUD. Ya. sama guru PAUD ya. Oh, bahaya sih. Leo itu angkatan pertama saya 2000 berapa ya? 2018 mungkin atau 2017 saya lupa. Ya secara nilai nggak seberapa bagus sih dia. Kalau secara kemampuan saya lihat nggak seberapa bagus, tapi secara spirit dia melayani itu sangat-sangat bagus. Ya, artinya kita lihat kepada pendidikan mungkin bisa jatuh, tapi kalau Iya, berusaha dia bisa. kalau secara spirit dia Walaupun bagus sekali. sederhana, dia Banyak orang yang nilainya A gitu, tapi secara pelayanan gagal total. Banyak itu. betul. Karena Contohnya saya sendiri. Kehebatan Ya. kita. Contoh saya sendiri Pak dosen, saya merantau itu udah berapa tahun ya, sering dikucilin sama orang keluarga, sering dianggap rendah, dianggap remeh, tidak berhasil, belum punya rumah dan lain sebagainya. Saya jawabnya simple, Tuhan Yesus aja nggak punya rumah di bumi, saya bilang gitu. oh ya, cari tempat Saya tuh lebih- meletakkan saya kepala lebih aja nggak ada. Gitu. Saya mana ini kejar-kejar sama orang yang sukses. Saya kalau Tuhan berkati ya puji Tuhan, kalau belum ya bersyukur, mau tidur dimanapun itu yang penting jangan kena hujan, jangan kena panas itu. Ya memang kan Lagi prinsipnya saya kan pakai. prinsip kekristenan tuh kecukupan di dalam Kristus. Benar. Asal ada sandang sama yang dimakan cukup. Bahkan papan itu nggak disebut loh di Alkitab. Cuman sandang dan makan. Asal ada yang kita pakai sama yang kita makan cukup sudah. Itu bukan dari roti saja ya toh. Iya, papan itu nggak disebut loh rumah. Sudah. Kecukupan di dalam Kristus, sufficient in Christ. Wah itu bagus tuh kalau untuk khotbah Pak Olivera. Kecukupan di dalam Kristus. Itu bagus untuk khotbah Saya itu. punya moto ya itu. Moto saya itu. Lagi saya
ada kesempatan melayani, saya fokusnya di situ. Kehidupan kekal jauh lebih penting daripada yang di muka bumi ini. Iya. Ya. Visi kita. Yang lain silakan, Pak Dani, Pak Maksi, silakan, Bu Jesi. Silakan, mari, mumpung masih ada waktu. 4 menit, 3 menit. 3 menit ya? Ya. 3 menit kayaknya Pak dosen. Ya, 3 menit. Oke, minta tolong siapa ya, Bu Ayu aja pimpin kita dalam doa. Sekalian tutup. Silakan Bu Ayu. Ya, terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat tuntunan pimpinanmu atas kelas malam hari ini. Biarlah Tuhan kami terus memiliki visi misi dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga hari-hari ini sisa-sisa hidup kami sungguh-sungguh melayani dan mengasihi Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Dan setiap kami semuanya Tuhan berikan kami hikmat, bijaksana yang lebih lagi untuk belajar menggali kebenaran dengan benar, dan nama Tuhan dipermuliakan atas setiap pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersatu hati berdoa untuk Pak dosen yang sudah berbesar hati. Biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu, beri hikmat-Mu, beri Tuhan Yesus berkat kesehatan, kekuatan secara fisik, jasmani, dan rohani, sehingga hamba-Mu ini Tuhan semakin lebih lagi untuk melayani Engkau, dan banyak jiwa dimenangkan datang kepada Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu ini ya Bapa. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami semuanya yang ada, bahkan teman-teman yang tidak dapat hadir, kami terus minta jiwa mereka, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan bawa mereka di minggu-minggu yang akan datang untuk bersama-sama belajar bersama kami, dan jiwa-jiwa mereka semuanya diselamatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati setiap kami, keluarga kami. Kiranya ada yang sakit lemah tubuh dalam pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Yang menjadi doa dan kerinduan kami, ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Silakan nyalakan kameranya yang terakhir ya. Silakan nyalakan kameranya. Merah. Oke. Selamat Pak Dani. Habis waktunya. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak dosen semuanya. Shalom.